kita akan mempelajari tentang tabel kebenaran. Di sini tujuan dan pembelajaran kita diharapkan kalian mampu untuk menerapkan aturan tabel kebenaran. Sebelumnya Ibu akan mengabsen dulu. Baik. Nada Dayana Hadir, Bu. Zaharatul Hadir, Miftahul hadir, Bu. Zia Hadir, Bu. Andri Hadir, Bu. Alfa Sakit, Bu. Hanin Hadir, Bu. Halim Hadir, Bu. Zufar Hadir, Bu. Muyasir Hadir, Bu. Tri Agus Andi. Hadir, Bu. Baik, yang lain ada yang tidak hadir selain Altaf dan Andi? Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Hadir semua. Baik, semoga mereka di pertemuan selanjutnya dapat berhadir. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran akan lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Baik, silakan ketua kelas pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin wa rasulah. Amin. Baik, kita mulai pembelajaran hari ini, yaitu tentang tabel kebenaran. Ada yang tahu apa saja kata-kata hubung di dalam tabel kebenaran? Nggak tahu semua, Bu. Konsumsi, Bu. Ya, salah satunya ada konjungsi atau dan. Kemudian disjungsi atau ada lagi? Negasi, Bu. Ya, negasi, ingkaran. Implikasi, Bu. Ya, implikasi, sebab akibat. Implikasi. Ya, dan terakhir biimplikasi. Itu jika dan hanya jika. Nah, sekarang kita akan membahas tentang yang pertama, yaitu negasi. Negasi atau ingkaran. Jadi, jika kita punya satu pernyataan yang bernilai benar, maka lawan dari benar adalah salah. Dan jika kita punya pernyataan yang bernilai salah, maka negasinya adalah benar. Inilah yang dimaksud dengan negasi atau ingkaran. Jadi contohnya, misalnya pernyataannya adalah saya sudah makan. Berarti negasi dari saya sudah makan adalah Saya belum makan. Ya, saya belum makan. Baik, sampai di sini kalian paham tentang negasi? Paham. Kalau kalian sudah paham tentang negasi, kita lanjut ke konjungsi atau dan. Nah, untuk dan dia ada kondisi di mana dia hanya akan bernilai benar jika pernyataan pertama bernilai benar dan pernyataan kedua bernilai benar. Selebihnya salah. Jadi dia tuh harus kedua-duanya benar, maka baru dia bernilai benar. Ya. Jadi jika pernyataan pertama benar, pernyataan kedua benar, maka
Benar. Benar. Pernyataan pertama benar, pernyataan kedua salah, maka salah. Pernyataan pertama salah, kedua benar, maka salah. Pernyataan kedua salah, pertama salah, kedua salah, maka ini hasilnya salah. Ada yang dapat memberikan contoh dari konjungsi? Ada? Jadi contoh dari konjungsi adalah misalnya saya sudah makan dan minum. Berarti artinya si saya ini dia sudah makan dan sudah minum. Begitu. Bagaimana? Ada yang ingin bertanya tentang konjungsi? Tidak ada, Bu. Jika tidak ada, kita lanjut ke disjungsi. Atau nah, disjungsi ini dia akan bernilai benar cukup hanya satu pernyataan aja yang cukup. Jadi jika satu pernyataan sudah bernilai benar, maka dia akan bernilai benar. Jadi jika kita buat tabel, ada yang mau maju ke depan untuk buat tabel disjungsi? Nada, silahkan. Ya, terima kasih. Nah, itu adalah tabel disjungsi. Cukup hanya satu pernyataan yang bernilai benar, maka dia akan bernilai benar. Nah, yang kemudian kita akan lanjut ke implikasi. Khusus untuk implikasi, dia ada satu kondisi di mana dia akan bernilai salah, yaitu jika sebabnya benar dan akibatnya salah, maka nilainya akan salah. Misalnya, sebabnya benar, saya belum makan, tetapi saya kenyang. Misalkan kita sebabnya udah benar nih sebabnya, tapi akibatnya salah. Misalnya saya sudah makan, tetapi saya sakit perut. Kan misalnya dia udah makan, kondisi dia sehat, tapi akibatnya salah, kenapa dia sakit perut, kayak gitu. Jadi itu salah, maka nilai akhirnya juga salah. Ini tabel ini tabel implikasi ya. Nah, sejauh ini ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, kita lanjut ke biimplikasi yang kelima, yaitu dia akan bernilai benar apabila pernyataan pertama dan pernyataan kedua nilainya sama. Jadi sama-sama benar dan sama-sama salah, maka dia akan bernilai benar. Nah, ini contohnya. Jika ayah sudah bekerja, ayah akan mendapatkan gaji. Jadi, ayah mendapatkan gaji jika dan hanya jika ayah bekerja. Nah, itu contoh dari biimplikasi.
Jika kalian untuk yang kelima-limanya sudah paham, sekarang kalian bentuk kelompok. Satu kelompok bisa 4 siswa. Jadi kalian buat tugas nih ya. Buat tabel dari P, pernyataannya P, maka negasinya kalian yang buat ya. Kemudian pernyataannya ini kalian buat dalam bentuk ini ya. Ini kalimatnya, ini pernyataannya, dan buat dalam bentuk ini apa tandanya, dalam bentuk tabelnya. Kalau buat tabel sih, buat aja. Misalnya kan, kalau misalnya saya sudah makan dan minum, berarti kan di sini kata hubungannya dan. Berarti jika dan kita pakai konjungsi. Nah, yang terakhir ini ya, 3 biji, silahkan dikerjakan. Baik, sudah selesai. Ini lagi Bu. Mana ini lagi dong? Paham kan? Paham Bu. Di sana kan pernyataan. Jadi jawabannya itu sudah selesai? Saya mau bukan atau masih? Udah Bu. Sudah? Kelompok satu lagi dulu. Enggak Bu. Sudah. Jika sudah, coba kelompok yang pertama maju. Cukup nomor 1 saja. Enggak, tapi mungkin itu. Tunggu dulu, ini jangan dulu. Kenapa kalian menjawab saya makan? Karena kan itu hendaknya negasi. Negasi itu kebalikan dari yang pertama, saya tidak makan, maka negasinya saya makan. Terima kasih. Baik, nomor 2, silakan kelompok selanjutnya. Kelompok 2. Diwakilkan saja ya, yang kelompok 2. Saya Kelompok 2 kalian. Jadi Kelompok 2. Jadi Bu, saya sudah makan ini bisa kita artikan sebagai P. Ya. Kemudian minum ini saya sudah minum, bisa kita artikan sebagai Q. Jadi karena di sini kata hubungnya dan, pakainya konjungsi yaitu dan P dan Q. Baik. Baik, Ibu rasa sudah sangat jelas ya. Kalau mau jelaskan, berarti kalian sudah paham. Ibu anggap sudah paham dan semoga memang semuanya paham. Dan jika ada yang tidak paham, tolong ditanyakan kepada kawannya. Baiklah, nanti akan Ibu berikan tugas. Nanti akan Ibu
tugasnya akan Ibu email ke ketua kelasnya ya. Baik, karena pembelajaran kita hari ini sudah cukup. Semoga kalian semua paham, ilmu yang berikan bermanfaat bagi kalian. Kita tutup dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.